Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته إلى يوم لقائه أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, zat yang melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, karunia dan rahmatnya. Di antara nikmat yang Allah curahkan kepada kita sampai detik ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan di awal waktu. Oleh karena itu, sebagai hambanya yang taat, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna adalah Al-Hakim. Yang mana Al-Hakim ini memiliki makna zat yang menetapkan hukum. Para ulama menjelaskan dengan makna yang lain juga bahwasannya Al-Hakim memiliki arti zat yang mempunyai sifat yang hikmah, penuh kehikmahan. Oleh karena itu, semua syariat, semua perintah, semua larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hambanya, pasti di dalamnya terkandung hikmah, di dalamnya terkandung manfaat, di dalamnya terkandung kebaikan bagi kita seorang hamba. Kita ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meminum minuman beralkohol. Mengapa demikian? Di antara hikmahnya agar tatkala kita berkata, agar tatkala kita bertindak, semua dalam kendali kita. Kalau saja seandainya seorang menenggak minuman yang beralkohol, maka bisa jadi dia membahayakan dirinya, bahkan dia bisa membahayakan saudaranya yang lain. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian begitu pula satu ibadah yang saat ini sedang kita bicarakan, yaitu ibadah haji. Ibadah haji ini juga memiliki begitu banyak hikmah, begitu banyak manfaat, kebaikan di dalamnya. Para ulama telah menghimpunnya begitu banyak manfaat di dalamnya. Di antaranya akan kita sebutkan dalam kesempatan kultum kali ini. Manfaat yang pertama didapatkan bagi seorang yang berpergi haji atau seorang yang melaksanakan ibadah haji adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat, manfaat yang sangat besar bagi seorang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya, di dalamnya adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lebih baik darinya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini adalah balasan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian di antara manfaat yang lainnya, orang yang melaksanakan ibadah haji akan melihat betapa banyak manfaat di dalamnya. Ya, di antaranya ia bisa mengerjakan begitu banyak ketaatan di dalamnya.
Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, maka salatnya lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya. Kemudian Nabi melanjutkan, kecuali di Masjidil Haram. Ya, maka barang siapa yang salat di Masjidil Haram akan mendapatkan 100.000 kebaikan atau 100.000 lipat lebih baik dibandingkan salat di tempat yang lainnya. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang menunaikan haji bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar langsung di kota Nabi SAW ataupun di Makkah Al-Mukarramah, yang dimana Masjid Nabawi atau kota Makkah dan kota Madinah merupakan awal mula timbulnya ajaran agama Islam. Dan tatkala orang berpergi haji bisa belajar ya, di sana, dan Masya Allah ya, kerajaan Saudi memfasilitasi dai-dai kita untuk bisa mengajarkan ilmunya di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya yang dihimpunkan oleh para ulama. Kemudian keutamaan yang terakhir yang dapat khatib sampaikan dalam kultum kali ini adalah orang yang berpergi haji atau yang melaksanakan ibadah haji akan senantiasa banyak berzikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keutamaan seorang yang berzikir itu, Nabi mengatakan masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Seseorang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan seorang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Yang mana tatkala seorang berhaji, ya, awal mula perkara yang ia lakukan setelah ia memakai ihram di miqat, ia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya, ini merupakan zikir kepada Allah yang akan memulai rangkaian ibadah haji. Dan begitu pula tatkala seorang yang berwukuf di Arafah, dia akan banyak melantunkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan afdhalud du'ai du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para jemaah sekalian yang sudah menunaikan haji menjadi haji yang mabrur, dan bagi para jemaah yang belum melaksanakan haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat baik kita, memudahkan langkah kita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.